Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, saya meminta satu anak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Boleh? Silakan, Yuli. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Tetapi sebelum itu saya akan presensi terlebih dahulu. Aditya, Anissa, Ahmad Fikri, Arma, Aurora, Desi Safitri, Dimas Kurniawan, Dinda Kamelia, Firlia Amna, Indah Dia Pratiwi, Lena Ramadhani, Lisa, Lisnawati, Mila Amelia, Muhammad Fahri, Muhammad Hariri, Muhammad Solihin, Nadia Amelia Putri, Niken Melinda Putri, Nur Afifah, Naila Septiani Putri, Rizky Febrian Arahman, Sukia, Sabila Kencana, Syahrul Ramadan, Tangguh, Tasya Kristiani, Fiona Merinda, Yulinda Putri, Jawa Danisha, dan terakhir Dava Jakaria. Selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, yang pertama, saya harap kalian dapat mengidentifikasi, kalian dapat menentukan cita-cita yang jelas sehingga kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Kemudian pada kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini pun, saya harap kalian dapat mengidentifikasi makna-makna cita-cita kalian, faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita, serta bagaimana cara untuk menggapai cita-cita, serta kalian dapat memilih langkah yang tepat dalam menggapai cita-cita, serta kalian mampu merancang rencana dalam menggapai cita-cita. Sebelum selanjutnya, kita akan melakukan kontrak layanan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, dalam melakukan layanan ini dilaksanakan 1 jam pelajaran atau kurang lebih 40-45 menit. Kemudian setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Saat teman lain berbicara, yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, mengikuti layanan dan kooperatif, semangat dan gembira, serta berpartisipasi penuh dan aktif dalam merespon positif. Paham semuanya? Sepakat? Kalau udah sepakat, selanjutnya saya juga akan memaparkan langkah-langkah kira-kira tugas apa aja yang harus kalian lakukan pada hari ini. Pertama, nanti setelah saya menampilkan PowerPoint ini, kemudian nanti ada video yang harus kalian simak dan harus kalian diskusikan. Kemudian saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 6 orang. Kemudian setelah dibagi kelompok, setelah kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian mendiskusikan hasil video, kemudian kalian pun diminta untuk membuat rancangan cita-cita kalian melalui mind map. Bagaimana semuanya? Paham? Paham. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Cluenya, kalau saya bilang apel, kalian maju. Kalau saya bilang jeruk, kalian mundur.
Kalau saya bilang mangga, kalian balik kanan. Kalau misalkan saya bilang melon, kalian balik kiri. Gitu. Semuanya paham? Kita uji coba dulu, semuanya boleh berdiri. Oke, kita latihan terlebih dahulu ya. Semuanya konsentrasi. Kita mulai konsentrasi. Apel, jeruk, mangga, melon, jeruk melon. Ayo. Lanjut. Mangga apel. Ayo coba perhatiin lagi. Kalau saya bilang mangga berarti kalian jeruk apel. Oke, berarti kalian sudah mulai konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian boleh duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya, setelah kita pemanasan nih melalui ice breaking, saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang cita-cita? Boleh acungkan tangan. Ayo. Tangguh, cita-cita apa? Tangguh. Tujuan hidup, betul. Ada lagi? Yang mau mengomentari apa cita-cita menurut kalian? Solihin, cita-cita menurut kamu apa? Oke. Jadi yang lain boleh? Boleh. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang ingin dicapai, betul. Ada lagi yang mau? Boleh, dapat? Cita-cita adalah suatu tujuan atau target hidup yang ingin dicapai, bisa dalam profesi atau. Oke, jadi betul. Yang tadi disebutkan oleh Dapa, oleh Tangguh dan oleh Firlia. Nah, itu adalah cita-cita. Dan di sini saya pun akan menggambarkan apa sih cita-cita. Cita-cita sebagai keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Cita-cita merupakan suatu hak yang dipikirkan oleh seseorang untuk dicapai. Cita-cita adalah keinginan yang selalu ada dalam pikiran atau tujuan yang ditetapkan seseorang untuk diri sendiri dan hendak dicapainya. Jadi, cita-cita adalah sesuatu keinginan akan masa depan yang selalu ada dalam pikiran yang ingin dicapai. Nah, itu cita-cita. Kemudian, kenapa sih? Selanjutnya, klasifikasi cita-cita. Cita-cita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cita-cita induk dan cita-cita sekunder. Cita-cita induk itu merupakan perkembangan manusia menuju cita-cita yang hakiki menjadi manusia sepenuhnya. Kemudian sedangkan cita-cita sekunder merupakan aspek-aspek dari cita-cita seperti ingin menjadi polisi, ingin menjuarai perlombaan, ingin menjadi dokter dan sebagainya. Maka dari sini kita ketahui ya, jadi cita-cita itu terbagi menjadi dua, yaitu cita-cita induk dan cita-cita sekunder. Selanjutnya, manfaat mempunyai cita-cita. Kira-kira kenapa sih kita perlu punya cita-cita? Ada yang mau angkat tangan? Ayo, ada nggak? Boleh. Agar hidup mempunyai tujuan. Selanjutnya, yang lain? Boleh? Apa Dimas? Untuk bekal masa depan. Untuk bekal masa depan. Yang lain? Boleh? Untuk mencapai kesuksesan. Betul. Jadi, cita-cita yang dijabarkan tadi oleh teman-teman kalian itu benar. Maka di sini saya juga akan menjabarkan kenapa sih kita harus punya cita-cita. Oke, jadi cita-cita pertama, cita-cita yang tinggi itu akan dapat membuat bertahan dalam proses.
Kemudian memiliki cita-cita akan memberikan kita keuletan, ketekunan, dan kebertahanan dalam proses pencapaiannya. Cita-cita juga dapat mengatasi kesulitan belajar siswa serta cita-cita hidup kita jadi terarah. Jadi cita-cita semakin tinggi, cita-cita yang kita inginkan, maka akan mempengaruhi keuletan, akan mempengaruhi ketekunan, kebertahanan kita dalam menghadapi tantangan, melihat peluang, serta bagaimana kita harus harus berperilaku dan sebagainya agar karena kita mempunyai tujuan, jadi apapun yang kita lakukan itu sudah terarah. Gitu, sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita. Yang pertama ada latihan dan lingkungan sejak kecil. Sering kita dengar, sering kita sering kita lihat kenapa anak-anak kecil, anak-anak TK sering diminta untuk berpakaian sesuai dengan cita-citanya. Ya, itu salah satunya karena untuk penanaman dalam diri sedini mungkin. Jadi dari kecil itu harus sudah ada penanaman dalam diri anak tersebut agar anak tersebut memiliki cita-cita. Kemudian ambisi orang tua. Ambisi orang tua biasanya seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cita-cita. Karena apa? Karena kebanyakan ketika cita-cita orang tua tersebut belum tercapai, biasanya orang tua tersebut akan melimpahkan cita-citanya tersebut ke anaknya. Tetapi hal itu tidak bisa menjadi patokan untuk kita. Karena apa? Sekali lagi, cita-cita itu harus kembali lagi pada potensi dan minat yang dimiliki. Selanjutnya ada tokoh idola. Tokoh idola juga mempengaruhi cita-cita. Seringkali nih dari kita, kalau misalkan kita menyukai sesuatu atau ngefans gitu sama artis siapa gitu kan, biasanya kan pasti kalian, aduh saya pengen jadi si ini, jadi si itu ya. Contohnya sebagai hukum atau sebagai pengacara atau sebagai wartawan dan sebagainya. Biasanya juga itu. Biasanya ketika orang tuanya berprofesi A, maka kemudian si orang tua itu menginginkan si anak itu menjadi profesi A juga gitu. Tapi ingat, balik lagi, karena cita-cita itu harus kembali lagi dengan minat dan kemampuan kalian. Dari sini faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita kalian paham semua? Oke. Selanjutnya saya punya sebuah tayangan video. Semuanya silakan menyimak video berikut. Oke, selesai. Selanjutnya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tersebut, dari poin-poin video itu kemudian saya bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Semuanya sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja kalian. Bisa dibagikan perwakilan kelompoknya? Ini, Anggu. Ini. Oke, semuanya sudah dibagikan? Sudah dibagikan ya. Kemudian setelah kita membagi kelompok, selanjutnya silakan kalian berdiskusi. Silakan mengerjakan lembar kerja yang telah saya bagikan barusan. Di situ bisa kalian baca, bisa kalian isi. Ya, silakan, selamat berdiskusi. Dan selanjutnya kalian harus merancang mind mapping cita-cita. Di lembar selanjutnya itu untuk membuat rancangan cita-cita kalian. Saya beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dan merancang rencana cita-cita kalian. Siap semuanya? Siap. Ya, silakan, selamat mengerjakan.
boleh diskusi aja ya. Itu bagian ini kan, bagian video. Yang kotak atas itu bagian video yang tadi kalian tangkap. Yang bawah yaitu yang nanti kalian akan tuangkan dalam ini mind mapnya. Oke. Gimana yang ini? Ya, yang lembar itu silakan berdiskusi itu mengenai video yang kalian ambil poin-poinnya aja. Terus kalau yang selanjutnya itu ya, yang bakalan kalian tuangkan ke dalam mind mapnya. Udah, sok kerjain sekarang. Boleh pakai pensil Mas. Boleh pakai pensil, boleh. Itu Ayo. kurang satu, Bu. Kenapa? Oh, kurang satu. Oke. Nggak apa-apa, sama juga. Nggak apa-apa. Gimana? Udah mau tanyain? Ya. Ya pokoknya itu poin-poin dari video yang atas yang buat dituangkan ke dalam mind mappingnya. Gambar selanjutnya baru buat bikin mind mapping. Ya, kapan? Oke, 5 menit lagi ya semuanya. Ya. 5 menit lagi. Menit lagi. Iya. Kalau dikasih pengusaha, Bu, boleh. iya gambar gimana Bu kalau pengusaha? Enggak, tulisan aja. Tulisan nanti di bagian-bagian ini kan kemarin udah di. Terus yang tantangan, peluang sama kendali itu masukin. Jadi tengah-tengahnya itu cita-cita kamu, terus dijabarin. Nah yang ini nanti pindahin ke mind map. Nah gitu. Makanya ayo dipakai. Gak usah bolos-bolos sekarang. Iya, gak apa-apa. Jadi yang bagian yang ketiga ini nanti langsung pindahin kayak gitu.
bikin aja bikin. Oke, ada yang udah? Dua menit lagi ya. Udah? Oke, 1 menit lagi ya. Minimal perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil mind map yang sudah dibuat. Saya udah. Udah, silakan, boleh. Yang lainnya sambil mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aurora Katana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu setelah melihat tayangan video yang tadi sudah ditayangkan oleh Bu Amel, dapat disimpulkan bahwa cita-cita adalah tujuan atau keinginan seseorang yang harus dicapai. Biasanya cita-cita tetap dipengaruhi. Biasanya cita-cita dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti lingkungan sekitar, pertemanan, pendidikan yang diberikan orang tua maupun guru. Tak hanya itu, cita-cita juga berakar dari keahlian kita, seperti misalnya saya pintar menyanyi. Oleh karena itu saya bercita-cita menjadi seorang musisi. Bidang yang dikuasai oleh seseorang kemudian dikembangkan kembali untuk dijadikan cita-cita sebagai dasar agar seseorang konsisten dalam bidangnya. Kemudian selanjutnya di sini ada peluang, kendala dan juga tantangan saya untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang musisi. Yang pertama, peluang saya yaitu diskusi dan hasil mind mapping yang sudah dibuat oleh Aurora. Silakan. Acungkan tangan. Ada? Boleh? Kayaknya masih fokus sama mind mappingnya masing-masing nih. Ya udah, kalau misalkan nggak ada sekarang boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya ada perwakilan dari kelompok selanjutnya yang udah. Kamu udah? Udah, boleh. Yang kencang suaranya. Pegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang suaranya. Nama saya Tanggura Kak Haidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya dari video tersebut dapat dikatakan bahwa cita-cita adalah suatu tujuan hidup yang dimiliki seseorang, di mana hal-hal yang harus dilakukan untuk menggapainya seperti mencari minat dan bakatnya. Kemudian setelahnya harus menghadapi tantangan yang akan datang. Cara menghadapinya bisa dengan mencari informasi melalui dukungan orang tua dan lain-lainnya. Adapun apabila seseorang masih bingung cita-citanya, maka mulailah untuk menggali potensi diri, kemudian belajar dan berlatih secara terus-menerus dan tekun dalam melakukan hal tersebut. Di sini saya juga membuat peluang, kendali dan tantangan dari cita-cita saya. Peluang saya adalah kendali yang harus saya lakukan, harus banyak berlatih, mengembangkan skill dalam olahraga. Tantangan yang harus saya hadapi, terkadang saya malas untuk berlatih dan berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mapping saya. Sebelum kita menutup kegiatan layanan bimbingan cita-cita pada hari ini, saya meminta kalian, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini? Silakan, siapa?
Cung, boleh? Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, dari sini kita tahu bahwa yang namanya cita-cita tidak bisa kita capai dengan hanya berangan-angan saja. Perlu cara untuk mencapai, tantangan yang harus kita lawan, dan juga berbagai materi-materi atau pelajaran yang kita perlu pahami dalam mencapai cita-cita kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Satu lagi yang membuat kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan kali ini, kita dapat mengetahui apa tujuan yang kita inginkan, kita juga dapat mengetahui apa yang kita minati, dan kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mencapai suatu cita-cita kita. Kira-kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kalian bisa buka Google Classroom-nya masing-masing. Di situ kalian bisa diisi refleksi atau kepuasan kalian dalam layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Bisa dicek, ada semuanya? Ya. Itu bisa diisi. Ya, satu dulu. Yang mana aja satu dulu boleh. Tapi nanti dua-duanya harus diisi. Ada semuanya? Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Udah semuanya? Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengisi refleksi atau kepuasan kalian dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, saya akan membagikan tips untuk menggapai cita-cita. Yang pertama adalah taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju, itu balik lagi kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa atau kehendaknya Allah. Kemudian selalu berdoa. Selalu berdoa itu sebagai penguat terhadap apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Kemudian rajin belajar, pastinya belajar merupakan salah satu langkah yang harus kalian lalui, yang harus kalian lakukan untuk menggapai cita-cita kalian. Kemudian terakhir ada hormat kepada orang tua. Orang tua tanpa adanya hormat kepada orang tua, karena dari orang tua, dari doa-doanya orang tua, dari keridoannya orang tua, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Siapa yang mau memimpin doa untuk penutup? Boleh. Ya teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.